SPP Angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 11A6 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpusat pada murid. Assalamualaikum Bu Airin. Waalaikumsalam Bu Latifah. Kenapa Bu Airin kelihatan bersedih? Iya Bu, saya merasa gagal dalam pembelajaran. Pak Ibu sudah mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Filosofi Ki Hajar Dewantara? Apa itu Bu? Ada 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Apa saja itu Bu Latifah? Apakah Ibu bersedia membantu saya untuk memberi penjelasan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bu? Tentu saja saya bersedia, Bu. Bukankah kita harus berbagi praktik baik? Baiklah, saya akan mencoba memaparkan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, Bu. Iya, Bu. Saya akan mendengarkan penjelasan dari Bu Latifah. Ada 3 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak. Kedua, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa seorang pendidik adalah penuntun kodrat anak. Ketiga, trilogi pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpusat pada anak, Bu? Pembelajaran yang berpusat pada anak adalah pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek sekaligus pusat kegiatan pembelajaran. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi, baik rasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Ini merupakan hal kebutuhan pokok yang tidak dapat dihilangkan, sehingga mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Wah, seandainya hal ini dapat kita realisasikan dalam pembelajaran, pasti anak-anak akan semakin semangat belajarnya. Bukankah begitu, Bu Latifah? Benar sekali, Bu. Bukan hanya anak-anak yang semangat, kita pun akan semakin termotivasi untuk berinovasi dalam pembelajaran, untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada peserta didik. Terus, bagaimana dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua, Bu? Baiklah, Bu Airin, kita lanjutkan yang kedua. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik sebagai penuntun kodrat anak. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, bagaimana kita berperan sebagai penuntun, Bu? Sebagai pendidik, kita bertugas untuk menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kita tidak dapat mengubah kodrat yang ada pada anak tersebut, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jika diibaratkan petani, kita hanya bisa merawat tanaman agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, berbeda tanaman, berbeda pula perlakuannya. Demikian juga dengan anak-anak. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, maka berbeda pula perlakuan yang kita berikan pada setiap anak. Tadi, Bu Latifah mengatakan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu, Bu? Wah, ternyata Bu Airin sangat cermat mendengarkan penjelasan saya ya, Bu. Kodrat alam pada anak diartikan sebagai karakter dasar anak, dan setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus bisa menjadi model yang positif dan teladan yang baik pada anak. Sedangkan kodrat zaman
diartikan sebagai perubahan dari waktu ke waktu. Bagaimana cara kita untuk menuntun anak-anak sesuai kodrat zamannya, Bu? Siokianya, kita harus mampu menyesuaikan penggunaan, pendekatan, strategi, teknik pembelajaran, dan media yang mampu melayani berbagai gaya belajar, baik audiovisual dan kinestik. Dan yang ketiga adalah trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Wah, apalagi itu, Bu? Sepertinya saya sering mendengar kalimat itu, tapi saya tidak paham artinya. Artinya, di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nah, 3 hal inilah yang menjadi poin utama bagi guru untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Luar biasa pemaparan yang Ibu sampaikan, Bu. Tapi, masih bolehkah saya bertanya? Tentu saja boleh, Bu. Apa itu, Bu? Dari semua pemaparan yang telah Ibu sampaikan, bagaimana cara kita mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran? Pertanyaan yang sangat bagus, Bu. Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, ini beberapa gambar tentang pembelajaran yang berpusat pada anak. Baik itu rasa nyaman, rasa dicintai, rasa berharga, dan rasa dipahami. Sedangkan yang ini adalah gambar-gambar tentang bagaimana seorang pendidik sebagai penuntun kodrat anak, yaitu pertama, memfasilitasi siswa dengan pendidikan yang menarik, sesuai dengan kodrat zaman. Yang kedua, mengarahkan siswa untuk mengikuti salah satu ekskul sesuai minat dan bakat siswa, sesuai dengan kodrat alam anak. Sedangkan yang ketiga adalah membimbing siswa untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kodrat alam anak-anak. Terlihat sederhana ya, Bu, tapi terasa sulit saat ingin mengaplikasikannya di lapangan. Apa yang harus kita lakukan saat menemui tantangan, Bu? Benar sekali, Bu Airin. Ada saja tantangan yang harus kita hadapi. Nah, biasanya tantangan apa yang sering Bu Airin alami dalam proses pembelajaran, Bu? Saya merasa sulit saat ingin mengajak anak-anak membuat presentasi. Rata-rata siswa kita tidak mempunyai laptop. Bagaimana mereka bisa melakukan presentasi jika tak memiliki laptop, Bu? Memang benar, sebagian besar anak-anak kita tidak memiliki laptop. Tapi, hampir semua siswa kita memiliki Android. Nah, kita bisa mengarahkan anak-anak untuk membuat presentasi dengan menggunakan gawai mereka. Tapi, bagaimana caranya mereka mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas jika menggunakan handphone, Bu? Oh, kalau untuk presentasi di depan kelas, biasanya menggunakan laptop saya, Bu. Jadi, hasil kerja anak-anak dikirimkan ke saya melalui email, kemudian ditampilkan dengan menggunakan laptop saya dan Infokus yang tersedia di sekolah. Dengan demikian, kita memfasilitasi anak-anak, berarti kita memperkecil tantangan kita, Bu. Wah, super sekali ya, Bu Latifah. Kalau begitu, saya akan mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran saya selanjutnya, Bu. Ah, Bu Airin bisa saja. Saya pun masih belajar, Bu. Dan memang sudah seharusnya kita melakukan perbaikan terhadap cara kita mengajar, Bu, untuk pendidikan yang lebih baik. Iya, Bu. Benar sekali. Terima kasih ya, Bu Latifah. Semoga
Dengan mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan di Indonesia akan semakin baik. Iya Bu, sama-sama. Semoga kita dapat berperan untuk mewujudkan merdeka belajar, merdeka mengajar sebagai wujud implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara. Amin. Amin. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 dari saya, CGP Angkatan 7. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.